Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan taufik dan inayah kepada kita, sehingga di kesempatan Kamis 17 Ramadan pagi hari ini kita bisa kembali hadir, bisa kembali melanjutkan perjuangan kita, upaya kita untuk meraih anugerah, meraih kemenangan, kembali ke fitrah, meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita insyaallah semuanya mendapatkan apa yang dicita-citakan, meraih kemenangan di akhir Ramadan insyaallah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang penting itu sejauh mana kita punya niatan. Ya, kalau niatannya sedikit ya dapatnya sedikit, kalau niatannya besar, niatannya banyak ya diberinya banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan wala taqna bi aqdahin sigharin wala taqna bi aqdahin sigharin fa inna sagihu rabbul alamin. Di qasidah tentang Ramadan, wala taqna bi aqdahin sighar. Jangan merasa cukup kita bisa meminum, bisa nyiduk dengan wadah yang kecil. Fa inna sagihu rabbul alamin. Sebab yang memberi minum adalah Rabbul Alam, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang memberi rezeki seluruh alam. Allah ngasih rezeki seluruh alam itu berapa tuh jumlah rezekinya? Atau itu kalau kita mintanya dikit ya sayang gitu ya, minta derajat, minta kedudukan yang tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja. Itu kesempatannya di bulan-bulan seperti ini hanya sebulan. Kalau kita disuruh minta terus sepanjang tahun berat ya. Tapi ya itulah di antara makna yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kita itu mudah. Satu makna kita mudah kalau kita punya nafsu itu normal, tidak menggebu-gebu, nggak repot, nggak neko-neko, itu gampang. Mau makan apa aja, mau pakaian yang penting nutup aurat, mau kondisi keadaan rumah yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, bakal enak itu kayak gitu. Nah, tapi kalau hidupnya neko-neko, mau tidurnya repot, harus ada spring bed, harus pakai cover bed, apalagi bed yang lain, sama aja. Yang susah tidur bawa aja ke majelis, repot amat.
nggak dikasih apa-apa, tidur sendiri dia. Nggak ada yang nyuruh tidur dia. Ya, saking sakit. Itu kebanyakan sakinah kalau tidur. Tenang, kagak kepikiran utang di majelis. Karena di majelis. Pulang beda lagi alamnya. Sakinah nggak turun ke sana. Ini alhamdulillah udah mau sampai lagi di ujung kita di babak semifinal. Ya, moga-moga termasuk orang-orang yang lulus sampai masuk babak final insyaallah. Wah, kita siapkan niat, siapkan energi fisik kita ya supaya nggak sampai ngeblebek, nggak sampai macet, nggak sampai mogok insyaallah. Moga-moga kita dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Amma segala sesuatunya sudah dipersiapkan sama Allah. Syaitan diikat, pintu surga dibuka biar semangat masuk gitu ini. Ya, neraka ditutup serapat-rapatnya, jangan maksa nyerobot. Ya, nah ini di antara belum lagi pahala dilipat gandakan supaya semangat beramal gitu. Nah, yang wajib jadi 70. Oh, apalagi kalau yang wajib itu berupa kajian ya, berarti pahalanya tinggi, kecepatannya tinggi. Moga-moga setiap langkah kita, kedatangan kita, kajian yang kita dengarkan, yang kita catat, yang kita tulis, ya, yang sudah kita hafal, moga-moga semuanya diterima sama Allah Ta'ala, menjadi sebab keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan kita di dunia fil barzakh ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yutimma alaina wa alaikum bidukhulil jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut al-khamisah asyar. Masih hal yang tidak membatalkan puasa. Ada 19 ya. Yang ke-15 sekarang an-naumu walau istaghraqa jami'an nahar. Yang enggak batal puasanya kalau tidur itu. An-naumu dan tidur 15. Tidur walau istaghraqa, walaupun menghabiskan jami'an nahar, atau arti asalnya tenggelam. Gharaq itu tenggelam, seperti ceritanya Fir'aun. Falamma adrakahul gharaq, begitu dia ya ketemu sama ketenggelaman, qala rabbi qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Udah tenggelam mau modiar baru beriman. Itu kena doanya Nabi Musa. Ya, doa Nabi Musa apa kepada Fir'aun? Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun. Ya Allah, kata Nabi Musa, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Engkau sudah memberikan kepada Fir'aun wa mala'ahu, dan kru-krunya dan kroni-kroninya dan semua yang pro dengan dia. Awas hati-hati di pro siapa deh. Ada nabi yang doa, ada wali yang ngedoain mau tiar kabeh lah. Nabi Musa ngedoain Fir'aun dan konco-konconya. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya. Kau sudah kasih mereka tajir ya Allah. Kau sudah kasih mereka perhiasan di selama kehidupan dunia. Rabbana Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, tutup hartanya mereka. Washdud ala qulubihim, keraskan hati mereka. Saking kerasnya ini apa? Fala yu'minu, sehingga mereka enggak bisa beriman hatta yarawul adzabal alim. Sampai begitu ngelihat azab di depan matanya baru beriman. Nah, ini akhirnya muncul cerita falamma adrakahul gharaq. Begitu sudah tenggelam, iya ya, ngelihat ya,
ngelihat laut dibelah, itu nggak beriman tuh. Bodohnya Fir'aun. Ya, soalnya kena doa tadi. Harusnya kan orang mikir, ngelihat laut segitu bisa dibelah, coba pakai gergaji apa? Orang pakai mesin nggak bisa ngebelah air, nggak bisa, air itu belah coba. Ya lewat gitu aja. Tapi tongkatnya Nabi Musa peletuk ngebelah. Ya, itu setiap jalur 12 jalur dalam riwayat. Seperti gunung ombaknya itu tinggi, ya lautnya dalam. Ya, itu harusnya kan ngelihat kayak begitu kan mikir lah. Nggak ada tukang sihir di zamannya pernah kayak begitu. Nggak ada yang canggih bisa berbuat seperti itu. Harusnya beriman, oh Nabi, udah selesai kan gitu. Nabi Musa tunggu aku mau beriman, selesai. Ini enggak. Gobloknya dulu, ngapain ikut masuk, masih nguber ngotot ngejar. Nabi Musa udah nyampe, mau balik lagi, mau diketok lagi, maksudnya kok nggak nutup-nutup. Wah, nggak otomatis ini katanya. Nabi Musa kepinginnya nutup lagi loh. Utrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Tinggalin, nanti juga nutup sendiri kata Allah. Mereka itu pasukan semuanya bakal ditenggelamkan sama Allah. Nah, tenggelam semuanya. Tenggelam udah. Ada qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Dia nggak nyebut nama Allah. Menurut sebagian ulama, kenapa nggak diterima? Satu, ada yang karena nyawa sudah di tenggorokan. Ya, kalau sudah nyawa di tenggorokan, iman nggak diterima. Yang kedua, syahadatnya ini nggak la ilaha illallah gitu. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi. Saya beriman dengan Tuhan yang tiada Tuhan selain yang diimani sama Bani Israel. Yang diimani sama Bani Israel kan kepada Fir'aun juga kadang-kadang. Dia juga percaya Fir'aun itu Tuhan. Makanya ini yang diimani Bani Israel yang mana? Gitu loh. Iman Bani Israel yang sudah beriman kepada Allah atau Bani Israel yang zaman dulu menganggap Fir'aun itu juga Tuhan kan gitu. Nah, makanya nggak ada terima. Saking gengsinya nyebut nama Allah ini yang nggak kebiasaan. Betul teman. Wa anna minal muslimin al-an kata Allah. Kok baru sekarang, kemana aja? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kau sudah dulunya maksiat, ngebandel, kau termasuk orang-orang yang bikin merusak. Ya gimana tuh yang pro sama pejabat yang ngerusak ini, mau modiar baru beriman. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini tak selamatin badanmu doang yang tak selamatin. Akhirnya badannya Fir'aun sampai sekarang masih ada. Itu binasil Quran. Ya. Yang neliti setelah 2000 atau 3000 tahun gitu tersimpan di museum. Yang neliti dibawa jenazahnya ke Belanda atau kemana itu. Di YouTube ada. Bingung kok ada garamnya. Sebab di ramuan mumi itu nggak ada garam. Ya, nggak ada. Cari-cari diteliti bingung dia. Ternyata ada informasi di kitab sucinya umat Islam bahwa Fir'aun itu awalnya tenggelam. Oh, dari ini garam laut ini. Itu baru beriman ya. Yang meneliti. Litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau menjadi tanda kebesaran kebenaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya, kebenaran kitab suci. Ada sudah ziarah ke Fir'aun. Ziarah kok dalam negeri ke Fir'aun sekali. Itu gharaq. Akar kata gharaqa yaghriqu. Walau istaghraqa, walaupun menenggelamkan gitu, menghabiskan. Ya, tenggelam nanti enggak tersisa sama sekali. Ya,
kayak kata menteri, tenggelamkan, nah, gitu. Agriq, gitu ya, tenggelamkan. Istaghraqa jami'an nahar, walaupun sampai habis seluruh siang hari. Tidur itu tidak membatalkan. Yang nggak batal puasanya, ya. Ya kalau sholatnya tetap aja dihitung. Nah, gimana hukum sholatnya? Itu kalau tidur kaitannya dengan puasa. Jangan terus mentang-mentang, kan nggak batal puasanya di majelis tidur. Istaghraqa jami'at ta'lim, menghabiskan semua waktu taklim, mulai awal duduk cus langsung berangkat sampai amin baru noleh lagi mulai. Ya puasanya nggak batal, tapi taklimnya ente yang batal. Ya, As-sadis asyar, yang ke-16, al-iktihal khilafan li Malikin haitsu qala yuftir bil kuhli idza wasala li halqi. 13 memakai sifat. 16 pakai sifat. Nah, ini celak, pakai celak. Nah, khilafan li Malik, berbeda dengan mazhab Imam Malik. Haitsu qala, sekiranya beliau mengatakan yuftiru bil kuhul, batal kalau celaan itu idza wasala li halqi, kalau celaknya nyampe ke tenggorokan. Jadi apa celaknya nyampe ke tenggorokan? Bingung ya. Wis pokoknya beliau ngomong begitulah. Tasawurnya ini ya, gambarannya Allah alam ada di madzhab Imam Malik. Qala as-sabi' asyar, itu nanti kalau kita belajar fikih dibahasnya di khisalul fitrah. Nah, di bab fikih biasanya khisalul fitrah. Nah, di situ ada memakai sifatnya. Yang afdalnya pakai ismit, batu ismit itu yang digosok tuh. Digosok, udah baru pakai jari seret. Ya, itu kalau mau tidur. Kalau bapak-bapak mau tidur, nah itu pakai ismit. 17 dzauqut ta'am biduni wusuli 'ainin minhu ilal jawf, nyicipin makanan ibu-ibu dah. Itu masakan biar enggak bening sebening kolbu. Masakan bening enggak ada rasanya. Aduh, terlalu polos. Itu sampai masakannya bening rasanya. Padahal dicicipin nggak apa-apa. Biduni wusuli ain, tanpa adanya nyampainya sesuatu ain, nah, di sesuatu zat gitu ya. Minhu, dari makanan tadi, ilal jawfi, ke tenggorokan. Yang penting nggak ditelen. Kalau nyicip ditelen, oh masalah. Nah, nyicip mah jangan ditelen. Aduh, kalau lupa nggak apa-apa sepiringnya. Atsamina asyar, yang ke-18, husulu ighma'in, terjadinya pingsan, lam yastamirra jami'an nahar, selama tidak berlanjut sampai sepanjang hari. Asal pingsannya nggak sepanjang hari. Kalau sepanjang hari masalah. Nah, kalau sepanjang hari dari ba'da subuh misalnya, pingsan sampai mau qomat maghrib baru sadar, batal puasanya. Tapi bal afaqa minhu, selama dia sadar dari sebagian siang tadi, walau lahdzah, walaupun sadar sebentar aja. Begitu sadar-sadar, udah maghrib belum, tapi pingsan lagi deh, pingsan lagi. Modus ini.
itu puasanya nggak batal, cuma sholatnya yang wajib kalau dia bisa sadar. Sebentar aja sadar, sah puasanya. At-tasi' asyar, yang ke-19, husulu syukrin, terhasilkannya mabuk, teler, qoblal fajri, semenjak sebelum fajar. Walam yastamir jami'an nahar, dan tidak berlanjut seluruh waktu siang sama. Bal afaqa minhu walau lahdah, tapi dia sempat sadar dari maboknya walaupun sebentar. Pas siang hari sadar sebentar, habis itu kambuh lagi mabuknya. Nggak tahu ada mabuk kayak begitu kan. Nah, itu nggak batal kalau ada masa sadarnya di siang hari. Nah, faslun. Nah, ini baru fasal baru tentang keuntungan, poin-poin dalam puasa. Yusannu faslun wa yusannu, dan disunnahkan. Ini yang harus kita benar-benar hafal, benar-benar kita praktekin, karena untung puasa kita di sini nih. Ya. Kalau fardu itu kan modal pokok. Nah, sama untungnya di sini. Wa yusannu, dan disunnahkan lisoimi, bagi orang puasa, asyratu asya, ada 10 hal di kitab ini ya, nanti ditambahin dari yang lain biar tambah untung kita. Ada 10. Al-awwalu, yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan buka puasa, haitsu tahaqqaqal ghurub, segera membatalkan puasa sekiranya tahaqqaq, sudah pasti ya, al-ghurubu, tenggelamnya matahari. Nah, ini yang perlu disikapi dengan kehati-hatian, dipastiin ya. Nah, minimal kita tahu jadwalnya tenggelamnya jam berapa misalnya. Habis itu cek jam kita ini molor, macet atau normal. Ya, nah, syukur-syukur yang digital, cek yang digital. Ya, habis itu cek yang jam yang lain. Nah, udah pasti. Ya udah, bismillah. Jangan ngikutin adzan. Nah, sebab adzan ini kita kan nggak tahu apakah yang adzan itu lahu ahliyah atau enggak. Yang adzan ini dia punya keahlian mengetahui waktu atau adzannya asal-asalan. Soalnya buktinya nggak sama kok. Nggak sama. Itu beda, ada yang beda setengah menit, ada yang beda 1 menit kadang-kadang. Ya, harusnya kan jam itu kalau elektronik, kalau kita ngelihat ke internet itu mesti sama gitu. Nah, ini yang perlu hati-hati, soalnya kaitannya dengan buka ya, kalau buka itu kan membatalkan. Itu sudah ada yang adzan ya, kalau dia jamnya kecepatan ya apa. Nah, padahal belum masuk waktunya. Makanya harus nuhaqqiq, ini kita pastiin benar. Kalau kita nggak ada jam, pas lampu mati semua, ya dah, ayo gimana? Nengok jam nggak ada, adzan lampu mati, masjid pada nggak ada yang adzan. Ya udah, keluar ngelihat awan. Ya, apa cirinya? Sudah maghrib itu. Syafaqil ahmar, ada nggak awan merah? Kalau masih oranye mah belum. Kalau sudah itu sudah pasti benar gitu. Awan oranye sudah mulai sedikit ya, sudah mulai banyak yang tenggelam. Nah, itu baru maghrib, dipastikan baru membatalkan puasa. Bukan berarti bersegera itu
langsung main adzan langsung lep gitu aja. Enggak. Tahqiq dulu, dibenarkan dulu, dipastikan dulu. Yang kedua, taqdimuhu ala salatil maghrib haitsu kana qalilan kata maratin aw ma. Mendahulukan buka atas sholat maghrib. Nah, ini sekiranya yang dijadikan buka itu sedikit, haitsu kana qalilan. Ini nih yang banyak satu hal yang di luar konteks ya. Kata marotin seperti kurma, aumain dan air. Tapi kok bisa jadi mie glosor ini? Itu kayak sunnah muakkad di setiap buka puasa mesti ada. Itu coba ya, mie glosor kolang kaling itu per 2 meter di pasar itu ada yang jualan tuh. Paling jauh 5 meter tuh. Kayak afdol gitu ya. Ini yang nggak ngerti sampai sekarang, saya belum menemukan rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi gorengan, nggak ada di kitab mana. Ya dah. Tapi subhanallah, orang ini nggak ngerti maknanya melawan hawa nafsu. Justru yang dia nafsu diadakan di situ. Gitu. Nah, ini kan akhirnya jadi masalah. Gitu. Kurma air gitu kan. Nah, makanya kemarin, wah ini tambah lama tambah berwarna-warni nampan ini isinya. Wah ini ibu-ibu ini. Ya. Tahun berapa kita bisa cuma 3 warna? Kurma, air jahe, sama goreng yang tepung dikasih pengembang, digelundungin ke gula bubuk itu. Kalau di Hadramut begitu. Itu semua yang hadir, mau ulama besar, tamu, kagak ada, bukannya cuma begitu. Gitu. Di kita aja itu aneh-aneh. Gitu. Masya Allah. Udah selesai. Habis itu sholat maghrib, sholat tasbih, baru asya, ya, baru makan malam. Kita enggak langsung makan, udah, waduh, itu begitu terawih, sambil sujud sambil menikmati asapnya makanan. Kia opo ibadah kayak begini nih. Ya, belum ada yang ngebahas, belum ada yang menartibkan ini. Kayaknya biasa-biasa aja. Tapi di kitabnya nggak ada. Itu semua kita baca kita. Tapi nggak dicermati gitu, yang berkembang di masyarakat ini prakteknya jadi gimana. Yang kedua, udah ya, kurma air. Sirup nggak ada. Nanti nomor 3. As-salisu. Yang ketiga, kaunuhu ala rutobin. Kurmanya pun kalau bisa yang rutob. Nah ini jadi subhanallah, ulama ahli fikih ini emang dahsyat. Kenapa kok rutob? Yang paling enak, mahal itu rutob. Ya dah. Giliran coba beli baju yang mahal, sepatu sendal yang mahal, HP yang keren. Giliran kurma yang 30.000 sekilo. 30.000 dapat segunung lah. Ya gimana orang mau seneng sama sunnah dicicipin, nyangkut semua. Aduh, kulitnya kan pada nyangkut itu. Itu kan niat ibadah itu. Cari yang repot juga begitu ada rutop, enak, manis, gitu kan. Nyerangnya nggak cukup 3. Sekali makan 7, anaknya 8, 7 kali 8, waduh, sekilo sehari, garo-garo tuh bapak tuh, nggak ada rutok 40.000 KW,
KW itu. Rooftop itu. Orang-orang jualnya 100 paling murah. Dasar gini aja, di sini kita agak turunin ya. Biar maksud saya biar mau gitu, cari yang paling afdol. Ya, ya tapi ya hitung-hitungannya harus pas itu ya. Ya afdol bisa-bisa uang belanja ikut tekor. Ya, 3 hari sekilo, 3 hari sekilo. Berarti kalau sebulan 10 kilo. 10 kilo dikali kan gitu. Biasanya dapat beras sekarung. Nah, ini dapat rutop doang. Satu rutopnya lain. Oh, pendukaannya rutop doang. Nah, yang lainnya kembali ke 30.000. Ya monggo, yang penting awalnya dulu rutop dulu ya. Habis itu baru tingkat kedua busrun. Nah, busrun ini yakni kurma yang ujungnya doang. Ambilin apa? Yang rutop aja. Ini orang nggak ngerti rutop apa ada. Dulu selama di pondok nggak ada rutop. Ya, adanya kalau kita gaul sama ulama habaib itu baru ada rutop. Ayo coba tanya yang mondok lama, ada nggak dulu rutop? Itu Pak dosen dah. Selama mondok tahu rutop nggak? Nah, ini kurma biasa, ambil 1 biji aja. Bawa sini. Ya, ini yang asli itu. Kalau secara definitif ini kayak gini nih, dia warnanya itu beda. Nah, ini ya, yang kuning kayak begini ini bagian yang masih mentah. Kalau separuh mateng, separuh mentah. Kadang-kadang ujungnya yang mateng, kadang-kadang kayak begini ya. Ini baru rutop, ada kres-kresnya gitu. Nah, kalau yang matengnya dikit banget cuma di ujung itu baru busur. Masih kuning banget, warnanya kuning seger. Ya, nggak ada di sini. Nah, itu baru kalau yang coklat tua itu sudah tamer namanya, sudah kurma gitu. Ini nggak ada dulu selama saya mondok, nggak ada. Waktu di Hadramut juga nggak ada. Yang beli mah habaib yang tajir-tajir. Ya, santri mah dikasih yang murah. Gitu. Kasih rutop, tekor tuh. Iya. Kan di sana mahal banget. Di sana asli, jadi mengkilat gitu. Ini kan sudah sudah lama di perjalanan jadi tambah mateng. Nah, kalau di sana itu benar-benar seger, mulus gitu. Jadi keras. Nah, terus ujungnya itu baru matang. Kalau yang nggak biasa sepet, nah, ada sepet-sepetnya. Kayak sini kayak sawo kurang matang gitu. Nah, itu yang paling afdol rutop. Yang kedua busrun. Fabusrin. Nah, baru fatamrin. Nah, tamer, kurma. Nah, kurma udah matang semua ya. Itu hatta anak kecil kalau dikasih rutop doyan dia, seneng, rasanya enak. Nah, minimal ya, kurma yang kurma sukari lah ya, yang manis, yang enak, rasa madu. Nah, itu baru supaya sunnah ini dilaksanakan. Kasih kurma yang lengket kayak orang mau makannya nggak tega. Bentuknya udah cemet-cemet semua aja. Lihat bentuknya aja nggak seger dah. Nah, jadi orang itu ini supaya sunnah itu jalan. Famain baru air.
fa syai'in hulwin, baru sesuatu yang manis. Nah, di sini bisa diterjemahkan sirup, syahi manis ya. Kolak ini. Nah, itu hasil tafsir. Hasil penafsiran pengembangan gitu ya. Nah, kok bisa mie glosor ini? Dikasih gula emang ada mie glosor manis ya? Tambah bid'ah lagi itu ya. Mie glosor campur sirup. Ya boleh lah, cuma jangan pas buka gitu ya. Nanti gitu. Jadi supaya puasa kita itu ada untungnya. Nah, karena begitu diteliti, subhanallah, jadi kebutuhan yang hilang akibat kita puasa itu bisa digantikan dengan kurma tadi. Badan lemes, makanya ibu hamil ya kalau sudah melahirkan itu ayatnya kurma. Ayatnya itu kurma. Nah, apa ibu hamil ayatnya kurma? Cerita Sayyidah Maryam. Fahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutoban. Nah, disebut rutob di sini. Tusaqit 'alaiki rutoban janiyah. Fahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kau gerakkan ya. Kau goyang batang kurma itu. Para ulama mengatakan jidhi itu kurma yang sudah mati kering, itu jid'un. Kalau batang kurma yang masih hidup, karomun, bahasa Arabnya karom. Jadi kalau kita kan nggak ada ya, kita sama aja ya, mau hidup mau mati bahasanya sama. Padahal mah beda kalau bahasa Arab. Fahuzi ilaiki bijid'in nakhlati, batang kurma yang sudah mati itu tusaqit 'alaiki, Allah berfirman bakal berjatuhan kepadamu wahai Maryam rutoban jani. Nggak ada rutop jatuh, itu nggak ada. Rutop itu masih muda kok. Yang sudah mateng baru jatuh. Tapi Allah bilang Sayyidah Maryam itu habis melahirkan. Ibu-ibu habis melahirkan kuat apa lemes? Lemes. Dia disuruh goyang batang pohon kurma. Mungkin nggak goyang itu? Nggak mungkin. Jadi kata para ulama, terjadinya karomah itu masih harus ada upaya walaupun sedikit, gitu. Nggak bisa langsung celing gitu, bisa ada tiupan dikit, ada walaupun dikit harus ada gitunya, gitu. Nah, begitu juga karomahnya Sayyidah Maryam ini udah lahir lemas masih disuruh ngegoyangin. Terus ada janji, ini kan batang korma, daunnya udah kering, udah nanti berguguran, rutop. Berarti kan harus berbunga lagi, gitu. Nah, jadi begitu digoyang, nah di situ ada karomah, seger lagi tuh pohon, kembang, pentil, buah, gede, setengah matang jatuh.
Nah, akhirnya sama para ulama diambil istimbat, ibu-ibu kalau sudah melahirkan makan kurma biar segar. Dan itu peristiwa kejadian waktu di tengah-tengah peperangan ya. Di tengah peperangan ada yang lahiran. Ibu-ibu lagi hamil ikut perang coba. Kata Rasulullah, kasih dulu kurma, kasih biar seger. Nah, dikasih kurma, bayinya ntar dulu. Itu Rasulullah datang ditahnik baru disusui. Sekarang di bidan nggak disiapin itu, ya kurma bawa sendiri, sari kurma kayak apa. Nah syukur-syukur itu kesegaran badan yang tadinya habis energinya, yang lemas itu balik lagi, gitu ya. Hah? Oh tahu aja. Nah jadi Jadi faedah kita. Nah itu kurma itu subhanallah ya, makanan yang paling awet. Buah apa aja dibiarin busuk, inilah kurma. Buarin, mau setahun juga kuat dia. Nah, dari situ aja sudah harusnya mikir ini subhanallah gitu ya. Karena kok nggak doyan sama kurma. Emang kelasnya kelas mangga gitu ini. Lembek, cepat busuknya. Taib. Orang tua dulu karena susah kurma, anaknya dikasih pisang. Nah, kasih pisang, masih mending ada ayatnya. Pisang ada buah surga. Ya, apa ayat pisang dah? Apa ayat pisang? Di Waqi'ah. Fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa faqatin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa firmah. Yang mana yang pisang? Cari sana. Oh itu baca tapi gak ngerti artinya. Ini masalah. Cuma pisang pisang surga sama pisang akhirat itu bedanya la maqtu'ah. Itu bedanya. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Enggak terputus. Jadi begitu dipanen muncul lagi. Kalau di sini panen udah kalah cepet sama oh di kebun ada pisang udah siap mateng. Telat datangnya. Ya, kesiangan, pagi udah dipanen duluan sama tetangga. Habis itu apa? Mana tadi kok hilang? Yang keempat, ayyaqula aqibahu, hendaknya mengucapkan, membaca setelah buka. Nah, setelah mau bukanya bismillahirrahmanirrahim gitu. Sebab artinya ya Allah, karena engkaulah saya telah puasa. Kapan telah puasa? Setelah buka. Kalau mau buka masih puasa, nggak cocok. Allahumma lakasumtu. Iya, nggak ada ustadznya di TV, ada direktur. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu lah saya telah berbuka. Nah, ya kan, saya telah berbuka artinya wa warada, dan disebutkan anna man qala inda iftarihi. Nah, ini yang doa yang kita baca muter-muter, nah
siapa yang membaca ketika futur, ini menjelang iftar, ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk, wahai zat yang maha agung, engkaulah Tuhanku, la ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Ighfirli, nah ighfirli ya, ada linya. Kalau kita kan salah dengar ighfirid dzamb, nggak ada linya. Ighfirli, ya Allah ampunilah bagi saya adzambal azim, satu dosa yang besar ya Allah. Jadi dosa-dosa besar beres. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru, tidak mengampuni adzambal azim, kepada satu dosa yang sangat besar, illal azim, kecuali yang maha besar. Yang maha azim baru bisa mengampuni dosa yang besar. Sebesar-besarnya dosanya kita itu masih besaran ampunannya Allah, kecuali syirik ya. Kalau udah syirik, nah Allah nggak nerima udah. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh, berarti dia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladatu ummuh, seperti hari ibunya melahirkan dia. Nah, ini polos lagi, nggak ada dosanya. Artinya semuanya berkat doa, jadi Allah normalkan kembali ya, kayak baru lahir ya. Nggak ada bayi lahir itu terus milih susu, mesen bebelak, ada. Nah, dikasih minum apa aja disedot sama dia itu. Apalagi milih tete, nggak ada. Nggak mau yang ini mah udah kempot, nggak ada bayi kayak gitu. Itu bapaknya yang milih. Nah, karena bapaknya belum dapat Ramadan. Nggak milih baju, nggak milih, terus nggak gampang sakit hati. Anak kecil tuh coba ente cubitin aja, paling dia nangis ya. Kalaupun ribut habis itu main lagi, itu anak kecil tuh. Ya kita juga begitu ya. Kalau sudah dapat kembali ke fitrah itu nggak gampang pundung, nggak gampang sakit hati ya, kayak anak kecil. Nggak banyak mikir, yang penting apa yang ada setiap hari yaitu sudah dijalani. Itu baru dapat Ramadan tingkat pertama ya. Habis itu minal aidin baru wal faizin, menang apa, untung apa gitu. Minal aidin itu doa moga-moga kita kembali apa? Kembali ke fitrah seperti lahir lagi gitu maksudnya, bukan kembali ke kampung halaman. Itu kan tafsirnya terlalu mencelek kemana-mana. Moga-moga kembali ke kampung halaman gitu. Sampai saudaranya telepon, kapan pulang, kapan kembali. Ya padahal kalau ketemu ya terus mau ngapain ya, paling cipika-cipiki. Habis itu udah cerita utang, cerita tagihan, cerita masalah, terus nyari utang, paling gitu. Nah, al-khamis, sunnah keuntungan yang kelima, at-tasahhuru ba'da nisfil lail. Nah, ini nih. Sahur setelah tengah malam. Waktu awal sahur itu tengah malam. Jadi kalau belum tengah malam diniatin sahur nggak bisa. Artinya kita nggak dapat sunnahnya sahur, nggak dapat poin gitu deh. Wa yahsulu biqali maqul au mashrub. Bisa hasil sahur itu dengan sedikit makanan atau sedikit minuman. Yang keenam, kaunuhu ala ma yusannul fitr alaihi min ar-rutab wa ghairihi. Terus sahurnya juga kalau bisa ya usahakan dengan yang kita buka tadi, yang disunahkan waktu buka puasa apa? Rutab lagi. Wa ghairihi,
Nah, dan yang lain, yang kita biasa lainnya apa ya udah disunahkannya apa sih? Nah ini nggak ada, kita nggak ada rutop lagi, tambah tekor lagi. Gitu. Ini sehari sekilo, 90.000 sehari. Kali 30 hari, 2.700.000. Separuh gajian bisa-bisa. Enggak, ngitungnya jangan begitu. Kalau kita hitung-hitungan dihisap beneran sama Allah Ta'ala. Insya Allah ada rezekinya. Kemarin di hadisnya ya, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Sama kita beriman bahwa itu pahalanya lebih, kita yakin, ditambah sama Allah. Bisa nanti dikasih kecukupan. Dari mana aja nggak tahu. Dulu kiai kalau ngajarin umpama rezeki itu 1 botol gitu ya, 1 botol. Nah, yang sudah kelihatan pasti itu 1/3. Jatahnya sebotol. Nanti dari mana yang 2/3? Nggak tahu. Pokoknya penuh aja jatah rezeki kita ya. Jadi tenang aja. Nggak usah dipikirin. Wah, sekarang Masya Allah. Yang ke-7, takhiruhu ila qurbil fajr. Diakhirkan sampai mendekati fajar. Sampai 10 menit sebelum adzan gitu ya. Bisa bahaitu sekiranya yafruqu minhu, selesai dari sahur, wal baqi minal lail qadru 5 darajin. Yang tersisa dari malam masih ada 5 menit lagi. Kalau di Indonesia 10 menit ya, sebelum adzan itu sudah disuruh menahan, suruh imsak. Artinya tahan, jangan sahur lagi. Imsak bermakna menahan, jangan sahur lagi. Itu dulu dipermasalahkan. Imsak itu nggak ada. Itu mah ijtihadnya ulama Indonesia, gitu ya. Supaya orang awam ini nggak kebablasan gitu loh. Supaya dapat sunnah. 1 supaya nggak kebablasan, ya. Yang kedua supaya dapat sunnah, ya, memberhentikan yang sedang makan-makan. Dibahas. Kan imsak itu asom artinya imsak. Masa diteriakin puasa? Loh, siapa yang gimana? Ya jangan gitulah, jangan goblok-goblokan ngejelasin syariat ini ya. Kayak kiai-kiai kita akhirnya bodoh semua. Jangan gitu. Sempat dibahas di YouTube rame. Wah, habis itu dipanggilin imsak. Imsak itu artinya puasa. Al-asom al-imsak. Itu belum mulai puasa. Iya, emang belum mulai puasa. Nah, itu maksudnya yang sahur supaya berhenti, hati-hati dan niat gitu. Supaya nggak kelewat. Kalau kelewat kan batal. Nah, sekiranya sudah selesai makan, minum, masih ada waktu 5 menit. Kalau udah semuanya, akhirnya ulama, wah hati-hati 5 menit itu terlalu mepet banget. Imsaknya 10 menit sebelum, nah gitu. Nah ini hasil ya ijtihadnya para kiai kita, para ulama kita. Masya Allah, dalam rangka nyelamatin umat. Nah, wallahu a'lam. Lanjut yang ke-8-nya.